Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi dengan kita oleh Mas Tulus dan juga Dan saya, Sarah, Sarah. Oke, kembali lagi dalam podcast Pajak Ceria Ceria. Di episode keberapa, Mas? ke-15. 15. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Mas? Sesuatu yang Baru. kor-kor gitu. Iya. Kor-kor gitu ya? Iya. Apa Agustus Kor? Aduh. Enggak dong ya. Sudah lewat. Udah lewat Iya. ya. Oke, kita akan membahas yang baru nih, Mas. Yang baru di Direktorat Jenderal Pajak Iya. tentunya. Apa sih Apa yang tuh? baru? Nah, Yang Cortex. baru, Cortex. Nah, apa sih itu Cortex? Kita akan bahas tuntas di sini. Cortex ini adalah sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kupas gitu satu-satu mungkin ya. Kalau core kan nanti artinya adalah inti. Nah, teks ini adalah pajak. Jadi artinya adalah Inti simbolnya inti pajak gitu. Nah, Cortex ini berasal dari kata Cortex Administration System atau kita sebutnya CITAS. Citas. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia berarti sistem inti Aplikasi administrasi perpajakan. perpajakan. Nah, Cortex ini sendiri adalah sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, Mas, yang mana nantinya akan mengintegrasikan seluruh layanan dari Direktorat Jenderal Pajak yang selama ini sudah ada. Oh, Gitu. jadi yang selama ini akan hilang? Akan dijadikan satu. Oh, digabung. Oh, jadi Digabung. lebih memudahkan wajib pajak ya? Tentunya, pastinya ya. Jadi kalau kawan pajak sudah tidak asing dengan aplikasi DJP online, kemudian e-faktur, kemudian e-billing, Innova, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dijadikan satu, Mas, di Jadi dalam aplikasi Cortex itu tadi. Jadi kawan pajak tentunya dengan adanya aplikasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak ini nantinya akan memudahkan kawan pajak semua dan juga kita sebagai petugas pajak ya. Boleh dijelasin, Mas, sebenarnya urgensinya dari Cortex ini sendiri apa sih? Ya, jadi kenapa sih harus ada Cortex gitu ya? Mungkin kawan pajak bertanya-tanya ya, gitu. Ya. Selama ini mungkin kawan pajak yang sering menggunakan aplikasi perpajakan kan terlalu banyak aplikasi itu. Betul. Untuk pelaporan harus pindah aplikasi ini, aplikasi ini. Nah, belum lagi kalau misalnya update versi, Mas. Oh iya. Nah, itu. Seperti yang terakhir itu update e-faktur versi Betul. 4. Iya, aplikasi Iya. versi Jadi 4 nanti ya. akan lebih memudahkan kawan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke. Ini nantinya akan web based ya, Mas ya, aplikasinya ya. Aplikasinya iya, jadi karena web based bisa diakses tidak hanya di komputer. Oke. Ya, jadi selama ini kan mungkin e-faktur hanya bisa diakses di komputer tuh. Nanti karena ini berbasis web bisa diakses juga di tablet misalkan, iPad atau tablet Android, tapi masih bisa juga diakses di komputer. Jadi kawan pajak lebih banyak pilihan dalam menggunakan aplikasi perpajakan nantinya. Oke, seperti yang tadi udah dikatakan akan memudahkan ya. Lalu apalagi, Mas, kira-kira urgensinya? Ya, mungkin sekarang ini perkembangan teknologi kan sudah semakin pesat ya. Betul. Jadi kita ini di Direktorat Jenderal Pajak juga harus mengikuti perkembangan itu dengan memberikan aplikasi yang terbaru dan sesuai dengan perkembangan. Oke, tentunya kita akan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini, Mas ya. Nah, terus aplikasi yang sekarang ada ini sebenarnya belum cukup untuk atau belum mencakup semua proses bisnis yang diperlukan baik dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun dari sisi wajib pajak juga. Oh gitu. Oke. Jadi itulah kenapa harus ada aplikasi atau sistem Cortex ini. Nggak sabar ya kita. Oke, kita bahas lebih detail lagi terkait aplikasi Cortex ini. Nah, kalau tadi udah kita spill manfaatnya, yang pertama mungkin yang tadi sempat disampaikan, ini bisa diakses di mana aja, kemudian web based karena dia web based jadi bisa dibuka menggunakan device apa aja. Yang penting ada internet. Iya, yang penting ada internet. Nanti wajib pajak juga tidak perlu ribet dengan update juga. Betul. Nah, layanannya akan menjadi berkualitas ya, Mas ya. Oh ya. Kemudian nantinya akan potensi-potensi sengketa itu akan berkurang, Mas, gitu. Karena mungkin bisa dari sisi wajib pajak
dari sisi pegawai pajak ini akan bisa melihat secara transparan. Betul, dan real time Mas Oh, kan. iya, Jadi kan nggak ada tuh mungkin potensi terlambat bayar itu mungkin akan berkurang ya kalau dengan Oh, aplikasi iya, ini iya. nantinya. Nah, kemudian juga tingkat kepatuhan nanti akan semakin meningkat. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak juga nantinya akan lebih rendah. Dengan banyak kemudahan itu, Mm-mm. pastinya wajib pajak lebih mudah atau biayanya lebih berkurang ya, karena hanya dalam Betul. satu aplikasi. Betul. Bisa diakses di mana saja dengan perangkat apa saja. Nah, itu kalau manfaat dari wajib pajak. Nah, kalau manfaat untuk instansi Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri nantinya dengan adanya aplikasi Cortex ini maka akan lebih kredibel atau terpercaya, kemudian akan lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kepatuhannya akan semakin tinggi. Kemudian kinerja dari kita, instansi Direktorat Jenderal Pajak juga untuk pegawai-pegawainya juga akan meningkat gitu. Jadi mungkin karena sistemnya itu sudah bagus ya. Jadi kepercayaan dari wajib pajak untuk menggunakan sistem yang baru nanti lebih bagus. Betul, karena kalau dilihat sih mungkin nanti kan karena kemudahan itu terintegrasi, kemudian real time itu juga bisa mengurangin apa ya, pertemuan kita dengan wajib pajak itu juga akan semakin berkurang. Jadi potensi untuk melakukan kecurangan itu juga akan semakin berkurang ya nggak sih Mas? Iya betul ya. Oke. Perkembangan sekarang ini kan lebih banyak online ya. Paperless juga. Belanja online. Betul. Atau apa online. Nanti di sistem nanti juga diutamakan bisa online semua begitu ya. Betul. Jadi akan memudahkan wajib pajak lah pokoknya ya dengan adanya aplikasi Cortex ini sendiri. Lanjut Mas, apalagi yang akan kita bahas? Nah, mungkin apa saja yang berubah nanti di Cortex ini atau proses bisnisnya bagaimana? Ya, gimana Mas proses bisnisnya sendiri? Di sistem Cortex ini akan ada 21 proses bisnis. Tapi yang secara khusus menyangkut atau berhubungan langsung dengan wajib pajak, ini ada 5 proses bisnis, yaitu proses bisnis registrasi atau pendaftaran, lalu pembayaran, lalu pelaporan SPT, lalu taxpayer account management atau TAM, lalu ada proses bisnis layanan dan edukasi perpajakan. Wow, lengkap banget ya Mas ya. Ya, untuk wajib pajak nanti yang secara langsung ada 5 proses bisnis tadi. Registrasi, pembayaran, pelaporan, layanan edukasi, lalu ada taxpayer account management. Oke. Oke, kita kupas satu-satu tadi itu Mas yang untuk 5 proses bisnis yang untuk wajib pajak ya. Pertama pendaftaran dulu ya. Iya, pendaftaran. Nah, jadi nanti pendaftaran itu wajib pajak yang selama ini kan sudah bisa online tuh. Betul. Dan di kantor pajak. Nah, nanti akan diperluas untuk pendaftaran. Jadi bisa selain secara online, secara langsung datang ke kantor, ini ada namanya pendaftaran melalui pos. Wow. Lalu melalui OSS untuk wajib pajak yang memiliki usaha, lalu melalui AHU untuk badan hukum. Badan hukum ya. Ya, lalu untuk PJAP. Apa itu Mas? PJAP itu penyedia jasa administrasi perpajakan. Oh, konsultan? Bukan ya? Iya, bisa semacam seperti itu ya. Tapi yang memiliki sistem. Oke. Lanjut Mas. Lalu nanti akan ada validasi data. Nah, validasi data ini menganut sistem single source of truth. Apa Jadi tuh, Mas? Hanya kami di Direktorat Jenderal Pajak kita ini hanya akan memvalidasi data dari satu sumber. Misalkan untuk data perorangan. Pasti setiap orang kan punya NIK. Iya betul. Nah, nanti Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil atau memvalidasi dengan data dari Dukcapil. Ini mendukung itu tadi ya Mas, SIN, Single Identity Number ya. Itu untuk perorangan. Tapi kalau untuk badan usaha atau badan hukum, nanti validasinya akan ikut ke Kemenkumham. Oh begitu, oke. Jadi tidak ada lagi misalkan validasi secara manual. Tapi semuanya akan
mengambil dari pihak-pihak yang berwenang. Dari gitu. Dukcapil dan juga dari AHU ya. Oke. Terus nanti hanya akan mengakomodasi NPWP 16 digit nih. Untuk wajib pajak perorangan kan pakai NIK ya. NIK ya. Nah, yang belum pemadanan gimana dong Mas? Waduh, yang belum pemadanan masih ada waktu sebelum Cortex diluncurkan ya. Nah, karena Cortex nanti hanya akan mengakomodasi NPWP 16 digit itu. Oke. Terus lanjut? Oke. Nah, untuk profil wajib pajak nanti juga akan memuat istilahnya Family Tax Unit atau daftar keluarga. Oh, itu yang biasanya ada di SPT ya Mas ya? Iya. Jadi untuk menggunakan Family Tax Unit ini wajib pajak juga harus mengisi daftar keluarganya nanti. Oke. Nah, kalau di sistem perpajakan kita kan kepala keluarga ini yang akan berwenang mengurus pajak atas keluarganya. Iya betul. Walaupun misalkan istri bisa mendaftar atau diaktifkan NPWP sendiri, tapi secara umum ya, ini hanya kepala keluarga terlebih dahulu. Oke. Lalu nanti akan ada fitur geotagging. Geotagging. Ya. Itu seperti apa Mas? Geotagging itu jadi nanti pada saat registrasi wajib pajak harus mencantumkan mengetek alamatnya di map atau di peta digital. Oh, I see. Jadi nanti kayak mungkin langsung tampilannya di map gitu atau gimana Mas? Iya, nanti akan ada tampilan map. Wajib pajak memilih lokasi terdaftar atau lokasi usaha. Oh gitu. Sama seperti aplikasi-aplikasi Gojek gitu-gitu ya Mas ya. Okay. Sudah biasa kan? Biasa. Benar-benar. Memilih lokasinya. Gitu. Nah, terus nanti untuk NPWP cabang itu akan diberikan identitas tempat kegiatan usaha. Jadi tidak ada lagi namanya NPWP cabang. Jadi semua terpusat ya Mas ya? NPWP tempat kegiatan usaha atau NITKU. Oh ya. Selanjutnya mungkin tadi proses bisnis yang registrasi ya. Nah, selanjutnya proses bisnis apa tadi? Pembayaran. Nah, untuk proses bisnis pembayaran itu sendiri banyak Mas ternyata keunggulannya. Jadi keunggulannya kan wajib pajak ini bisa membuat kode billingnya sendiri. Seperti mungkin sebelumnya pakai e-billing juga bisa ya, tapi nanti ini akan otomatis gitu. Jadi terbit otomatis ketika ada kurang bayar maka akan terbit create billing otomatis seperti itu. Mungkin jadi langsung terintegrasi. Lapor SPT ya. Betul. Pada saat lapor SPT kalau ada nilai kurang bayarnya nggak perlu pindah aplikasi lagi. Betul. Gitu ya? Jadi ini meminimalisir kesalahan pembuatan billing, kesalahan pembayaran pajak seperti itu. Biasanya kalau buat di e-billing lagi kan mungkin kita salah harus pilih kode kode jenis pajaknya, masanya gitu kan. Bisa jumlahnya juga salah. Betul. Nah, kalau dengan adanya aplikasi Cortex ini akan meminimalisir kesalahan tersebut. Pada saat sebelum lapor SPT, kalau ada pembayaran otomatis. Langsung keluar otomatis pilihannya. Apakah membuat kode billing atau yang kedua adalah deposit pajak, Mas. Nah, apa itu deposit pajak? Nah, ini yang baru kawan pajak. Jadi dengan adanya deposit pajak ini nantinya ini sama halnya seperti e-wallet gitu. E-wallet yang teman-teman kawan pajak tidak asing ya, mungkin seperti OVO, GoPay dan lain sebagainya. Nah, ini sama seperti itu. Jadi nanti wajib pajak bisa top up gitu. Nanti ketika nanti ada kurang bayar, nah wajib pajak bisa kekurangan bayarnya itu tadi bisa diambil melalui deposit pajak seperti itu. Jadi mungkin bisa memilih ya mau bayar pakai billing atau deposit pajak, betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses penyesuaian, proses permohonan penyesuaian yang dilakukan secara sistem pada portal wajib pajak dan proses penyelesaian berdasarkan tingkat resiko wajib pajak. Ini mungkin seperti pemindah bukuan itu. Dan mungkin ini ya pengembalian pajak ya. Pengembalian pajaknya juga. Nah, yang terakhir adalah integrasi data pembayaran. Jadi validasi otomatis oleh sistem DJP. Jadi langsung terhubung oleh sistem Direktorat Jenderal DJPB, maaf. Gitu. Perbendaharaan, betul. Jadi mungkin kalau sekarang kan memang sudah terhubung ya, tapi kalau wajib pajak pernah bayar tuh sepertinya nggak langsung real time. Iya, ini terkait dengan
SPM pembayaran menggunakan SPM ya atau seperti apa? Ya. Harusnya semua Semua ya? pembayaran ya. Nantinya secara real time mungkin akan langsung masuk ke data kita, data Cortex. Nah, begitu wajib pajak bayar, itu otomatis masuk, jadi sudah lunas gitu. Oke. Kalau saat ini mungkin masih ada delay, betul ya, masih ada beberapa menit atau beberapa detik. Nah mungkin di Cortex nanti real time. Oke. Itu ya keunggulan dari adanya sistem proses bisnis pembayaran. Selanjutnya ada proses bisnis apa lagi nih Mas? Selanjutnya tadi adalah pengelolaan SPT ya. Nah, yang ketiga ada proses pengelolaan SPT. Seperti apa? Kawan pajak atau kita semua biasa laporkan SPT kan setiap tahun. Ada juga yang SPT masa atau bulanan. Nah, nantinya SPT tahunan maupun bulanan ini ada istilah namanya apa? Apa tuh Mas? Pre-populated. Jadi terbaca otomatis atau gimana? Nah, jadi kalau sekarang ini kan harus diinput satu-satu tuh, misalkan SPT PPN. Nah, kawan pajak kan harus menginput, misalkan dapat pajak masukan dari lawan transaksi atau dari pembelian, ya itu harus diinput atau dipilih. Nah, nanti bisa secara otomatis muncul langsung. Jadi kalau misalnya contohnya nih, saya bertransaksi dengan Mas Tulus. Ketika saya membuat pajak ketika saya membuat pajak keluaran, faktur pajak keluaran, itu akan otomatis masuk ke Cortex yang saya buka. Begitu. Ya, tinggal saya nanti memilih untuk mengkreditkan atau tidak. Wow. Untuk SPT masa. Nah, SPT tahunan juga sama. Kalau dapat bukti potong, nanti akan otomatis muncul di orang yang bersangkutan gitu ya, Mas ya. Oke. Itu secara umum pre-populated. Lanjut, apa lagi nih Mas keunggulannya? Untuk SPT masa 21 atau SPT masa unifikasi, ini nanti akan wajib pajak yang memiliki cabang terutama ini akan terpusat. Jadi pembuatan bukti potong ini terpusat di wajib pajak pusatnya. Kalau mungkin sekarang kan hanya PPN saja, ada pemusatan, itu pun melalui permohonan. Nah, nantinya baik PPN maupun PPh 21 dan unifikasi atau PH pemotongan pemungutan ini terpusat di pusat. Jadi wajib NPWP pusatnya ya. Jadi cabang ini nanti meminta aksesnya ke pusatnya sendiri. Jadi tidak ada akses dari kantor pajak. Begitu. Oke, jadi nggak sendiri-sendiri ya Mas ya? Iya, kalau sekarang wajib pajak cabang kan harus ke kantor pajak dulu, misalkan meminta akses. Nah, nanti langsung otorisasinya dari NPWP pusatnya sendiri. Gitu. Itu salah satu kemudahan juga. Betul. Selain itu Mas? Selain itu nanti semua penomoran itu sudah otomatis. Contohnya apa nih Mas? Misalkan penomoran faktur pajak. Wow. Kalau faktur pajak saat ini kan harus minta dulu biasanya. Minta nomor. Di aplikasi Innova. Pembuatan fakturnya otomatis, tapi kan harus input nomor dulu kan. Tapi nanti sudah otomatis, jadi tidak perlu ada lagi input nomor faktur. Ini yang cukup berbeda dari biasanya ya. Ini akan lebih memudahkan tentunya. Dan untuk bukti potong yang di aplikasi web saat ini kan juga sudah otomatis. Nantinya tetap akan otomatis juga. Tidak menghilangkan keunggulan yang lain juga ya Mas ya. Keunggulan aplikasi sebelumnya ya tetap diterapkan di sini juga. Dengar-dengar juga Mas kalau untuk pelaporan SPT-OP-nya udah nggak ada lagi jenis-jenis formulirnya ya Mas ya? Nah untuk SPT perorangan maupun SPT badan nanti hanya ada satu jenis formulir aja ya. Jadi ditentukan kalau sekarang nih input atau isinya kan dari lampiran dulu. Nah nanti dari induk dulu. Jadi SPT-nya dari induk. Baru setelah isi induk itu ditentukan lampirannya apa saja yang harus diisi. Pada saat pengisian SPT induknya. Iya. Ini yang agak berbeda dari biasanya ya. Jadi nanti perbedaannya di pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan juga badannya. Kalau orang pribadi sekarang ada 3 jenis SPT. Nanti hanya ada satu saja. Tapi mungkin setiap orang pengisiannya bisa berbeda di lampirannya. Tergantung penghasilan dari wajib pajak kita sendiri ya. Tergantung jenis usaha, pekerjaan, penghasilan.
Oh ya, oke, I see. Nah, selanjutnya yaitu ada proses bisnis. Ini udah? Sudah? Ada lagi, Mas? Iya. Oke. Selanjutnya ada proses bisnis taxpayer management. Nah, ini adalah proses bisnis yang menyajikan data dan atau informasi wajib pajak dalam satu aplikasi. Kemudian ini keunggulannya ya. Kemudian memberikan informasi perpajakan yang relevan. Nah, selanjutnya ada juga tersedia fitur buku besar. Ini nanti tampilannya akan sama seperti rekening Buku koran. besar itu seperti akuntansi itu. Buku besar ya enggak? Iya sih, iya. Tapi nanti akan simpelnya wajib pajak nanti tampilan, iya, ada debit, kredit. Nah, pokoknya intinya nanti tampilannya akan seperti rekening koran, jadi jelas gitu. Apa uang pajak, pajak yang sudah dibayar, ya yang sudah dibayar, tagihan pajaknya, kemudian mungkin di situ ada deposit pajaknya. Jadi iya, hak dan kewajiban dari wajib pajak itu nanti jelas akan terlihat di buku besarnya. Oh iya, kalau gitu. di rekening koran kan biasanya ada saldo tuh. Betul. Ketika berkurang, ya? Ketika bertambah kan ada arusnya ya kelihatan. Kalau pajak membayar mungkin bertambah atau berkurang. Kalau wajib bayar, wajib pajak membayar berarti nantinya ada deposit gitu ada, ya. Kalau misalnya ada deposit berarti nanti berkurang dari depositnya. Gitu aja sih sebenarnya simpelnya ya. Lebih jelas lah intinya nanti data wajib pajak ini ya terkait dengan pembayaran. Selanjutnya ada proses bisnis apa lagi ya? Yang terakhir ada proses bisnis layanan perpajakan nih Mas. Seperti layanan apa? Dan edukasi perpajakan. Nah, ya. Jadi untuk proses bisnis layanan dan edukasi nanti akan terkumpul atau dapat diakses melalui satu pintu istilahnya. Jadi di Cortex nanti ada menu, nah disitulah layanan dan atau edukasi perpajakan. Nah, layanan edukasi perpajakan ini ada layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administrasi perpajakan atau administratif. Jadi nanti wajib pajak bisa update terkait informasi atau aturan pajak yang terbaru juga ada di situ ya Mas ya? Di layanan edukasi. Betul. Ini kawan pajak bisa mengikuti misalkan kantor pajak mengadakan kelas pajak. Oh ya. Kawan pajak akan melihat informasinya di situ. Oke, jadi informasi atau edukasinya nggak terbatas ya Mas ya? Iya, kalau kantor pajak ada edukasi, kegiatan edukasi, nah, nanti kawan pajak bisa mendaftar di situ. Wow, keren sekali. Nah, selain itu, kawan pajak juga bisa menyampaikan kebutuhan edukasi. Oh gitu. Ya, jadi ada permintaan misalkan ya. Perlu edukasi apa bisa disampaikan di situ nanti. Oh iya. Jadi mungkin bisa diakomodasi oleh kantor pajak. Terdaftar tentunya ya. Oke. Lanjut, apalagi Mas? Lalu ada materi edukasi juga yang bisa diakses wajib pajak yang ingin belajar sendiri. Itu tadi ya terkait aturan-aturan terbaru mungkin ya dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu Pajak. layanan edukasi. Lalu ada layanan interaktif. Ini apa Mas? Yang sekarang sudah ada seperti chat di portal. Oke, chat interaktif ya. Di pajak.go.id. Lalu kontak center itu nanti juga masih akan disediakan. Mungkin kalau wajib pajak nggak asing dengan kering pajak, nah ini layanan interaktifnya akan beralih di sini ya. Bisa meminta informasi, lalu melayangkan pengaduan, saran juga bisa nanti. Betul. Lalu ada layanan administratif. Ini wajib pajak bisa menerima pemberitahuan. Misalkan ada permintaan konfirmasi. Pengiriman biasanya SP2DK gitu ya Mas ya? Kalau kawan pajak biasanya terima melalui pengiriman ekspedisi atau pos, nanti bisa secara real time dikirim melalui aplikasi ini. Wow, sangat luar biasa ya aplikasi ini ya. Lalu sama kawan pajak juga bisa menanggapi langsung di situ. Wah gitu ya Mas ya? Wow, jadi keren tidak banget. Harus datang, tidak harus membuat surat, bisa langsung disampaikan tanggapannya. Oke, tapi tetap juga bisa kalau mau telepon petugas pajaknya juga masih tetap bisa ya Mas dilayani. Ya? Tetap dilayani tentunya. Jadi meskipun ini sudah mencakup semuanya, tapi apabila wajib pajak masih ingin berkonsultasi secara langsung dengan petugas pajak tetap masih bisa ya Mas ya. Iya. Oke. Ini hanya menambah saluran. Betul. Lalu selain itu ada permohonan administratif.
Misalkan mengajukan permohonan surat keterangan, SKF iya, gitu ya, SKB gitu ya iya, Mas ya. bisa. Permohonan-permohonan yang biasa dilakukan di TPT ya. Betul. Dan layanan edukasi tadi tidak hanya diakses oleh wajib pajak, selain wajib pajak juga bisa itu akses. Oh iya Mas. Iya. Oleh siapa Nanti, contohnya? Nah, misalkan wajib pajak yang kawan pajak yang baru akan mendaftar NPWP. Oh, terus pengen Ya, tahu belajar dulu, belajar gimana, dulu iya. gitu ya. Nanti bisa belajar dulu di portal edukasi. Wow, keren. Luar biasa sekali ya Mas ya aplikasi Cortex ini. Ada lagi Mas yang mau disampaikan terkait dengan aplikasi Cortex ini? Aplikasi Cortex nanti kan hanya akan mengakomodasi NPWP 16 digit. Nah, untuk wajib pajak perorangan yang menggunakan NIK itu. Ya. Jadi wajib pajak harap dipastikan NIK-nya sudah tervalidasi di sistem saat ini. Oke, jadi mengingatkan kembali nih ya kepada kawan pajak yang ada di luar sana, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK karena nantinya ketika aplikasi Cortex ini di launching, kita sudah menggunakan NIK, gitu ya Mas ya. Oke, wah nggak sabar banget nih Mas dengan adanya dengan di launchingnya aplikasi ini, pastinya akan memudahkan wajib pajak ya. Kita nggak sabar juga sebagai petugas pajak menggunakan aplikasi ini nantinya. Iya, kita siap memberikan yang terbaik untuk pajak kawan pajak. Iya betul. Nah ini juga aplikasi ini banyak loh Mas wajib pajak yang sudah kita kenalkan terlebih dahulu. Terkait dengan adanya aplikasi aplikasi Cortex ini. Jadi ada beberapa wajib pajak pilihan yang kita pilih untuk dikenalkan terlebih dahulu nih apa sih aplikasi Cortex untuk diberi kesempatan mencicipi terlebih dahulu nih gitu sebelum di launching aplikasi ini. Oh iya. Mungkin hanya beberapa wajib pajak saja ya karena ada keterbatasan. Betul. Yang pastinya nantinya tapi nantinya akan disediakan untuk semua kan? Semua tentunya dong, karena kan ini kan kita masih dalam proses pengembangan ya aplikasi Cortex-nya. Jadi kita lihat dulu apabila diaplikasikan atau digunakan oleh wajib pajak ini seperti apa. Nantinya misalnya ada kekurangan atau mungkin ada kelemahan dari aplikasi ini akan terus diperbaiki sampai akhirnya nantinya seluruh wajib pajak bisa menggunakan aplikasi Cortex ini. Oh iya. Gitu. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya. Oke, cukup jelas. Kita nantikan dengan launching aplikasi Cortex ini ya teman-teman ya. Kita sama-sama nantikan. Betul. Oke, sekian dari kami. Semoga informasi yang kita sampaikan pada episode kali ini akan bermanfaat untuk kawan pajak semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Betul. Iya, saya juga mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.